Tambah lagi teman-teman PPG Prajabatan angkatan 1 gelombang 1 yang lulus ya. Sobat semuanya, seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah merupakan harapan. Harapan bagi siapa? Yaitu tentunya harapan bagi teman-teman yang sebelumnya tidak bisa resume ya. Kemudian juga merupakan harapan bagi teman-teman yang kemarin P1 mendapatkan pembatalan penempatan, juga harapan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan penempatan, dan juga harapan bagi teman-teman yang tidak lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 penyebab nanti guru honorer kembali tidak akan mendapatkan penempatan atau kembali tidak akan lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini sudah fix untuk Permen RB yang akan digunakan adalah Permen RB nomor 20 tahun 2022 kembali. Nah, kira-kira apa persiapan kita sebagai P1, P2, P3 dan juga P4 untuk nanti bisa lulus P3K Guru tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat saya, kalau misalkan kita berbicara terkait tentang penyebab ya, 4 penyebab dari guru honorer yang nantinya di tahun 2023 yang kemungkinan nanti tidak akan kembali lulus ya, atau tidak akan mendapatkan penempatan. Itu kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, yaitu untuk yang pertama, ini adalah kita nggak akan bisa mendapatkan penempatan atau tidak bisa lulus kalau misalkan di sini Pemda kita, ini yang pertama ya, yaitu Pemda itu mengajukan sedikit formasi. Ya, mana untuk formasi yang diajukan oleh Pemda itu ternyata tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada di Pemda tersebut. Dikarenakan untuk seleksi P3K Guru itu adalah untuk penempatan dan juga nanti pelamarannya itu sesuai dengan daerah masing-masing ya. Artinya di sini kita tidak bisa keluar ke daerah lain. Dikarenakan di daerah lain pun itu juga memiliki guru honorer yang perlu untuk diangkat dan juga disejahterakan. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada sejarah, teman-teman. Kalau misalkan kita melihat pada sejarah, ya benar sebenarnya di sini dari kebutuhan ya. Sejak tahun 2021 untuk kebutuhan awal ini adalah ada 1 juta lebih. Nah, kemudian untuk formasi yang dibuka kala itu ini adalah ada 506.000 sekian. Kemudian yang lulus adalah sekian. Tentunya di sini untuk grafiknya inilah turun ya teman, dari kebutuhan menjadi formasi yang ditetapkan oleh Pemda. Begitu juga dengan di tahun 2022 kemarin, yang mana untuk kebutuhannya ini adalah ada 781 ribuan. Kemudian untuk formasi yang dibuka oleh Pemda ternyata di sini cukup sedikit ya, yaitu ada 319.029, sehingga untuk kelulusannya pun ini adalah sekian ini. Nah, untuk di tahun 2023 kebutuhannya ada 601.000 sekian. Apakah nanti grafiknya seperti ini, ataukah nanti grafiknya seperti ini, ataukah nanti di sini, atau mungkin juga di sini? Nah, tentunya ini adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan kita sebagai guru honorer nanti juga akan sulit ya untuk mendapatkan penempatan di tahun 2023 nanti. Dan bahkan di sini dari teman-teman yang mungkin masuk P1 pun ini juga akan mendapatkan dampak yang serupa. Apalagi di sini bagi teman-teman yang P2, P3 bahkan juga pelamar umum ya. Dikarenakan nanti untuk formasi yang dibuka tentunya nanti akan diutamakan untuk penempatan. Untuk penempatan pelamar peserta 1 yang sampai saat ini masih tersisa. Nah, semoga saja nanti ke depannya ini adalah Pemda mengajukan formasi sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan ya teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, penyebabnya apa? Yaitu formasi yang dibuka itu ternyata tidak linear dengan ijazah pelamar. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya, yaitu untuk hasil seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini salah satu penyebab mengapa di sini dari 193.994 ini kok masih tersisa ada 62 ribuan sekian yang nggak bisa ditempatkan, nggak bisa diangkat di tahun 2022. Ini adalah salah satu penyebabnya. Ini adalah dikarenakan untuk ijazahnya, ini adalah linearitas ijazah ini tidak bisa ya untuk dimaju mundurkan, dicarikan penempatan sesuai dengan formasi yang dibuka di sana. Sehingga dari P1 pun juga kemungkinan besar nanti tetap kalau misalkan formasinya ini yang dibuka nggak linear dengan ijazah yang kita miliki, maka nanti kita juga akan bernasib sama seperti tahun 2022,
Ya, pada di sini kita masuk ke dalam P1 atau mungkin P2, P3. Namun di sini kita ada notifikasi, mohon maaf formasi di instansi Anda sudah tidak ada, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah seperti ini, ya nanti kita belum bisa ya untuk bisa diangkat di tahun 2023. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kira-kira penyebabnya apa? Nah, yang ketiga ini adalah kita tentunya menyadari ya bahwa nanti di seleksi P3K Guru 2023 ini nanti akan bertambah pesaing, teman-teman, akan bertambah pesaing. Nah, di sini seperti halnya kalau misalkan di sini kita ambil contoh ya. Ambil contoh dari pelamar 2/3 misalkan. Nah, dari pelamar 2/3 ini nanti tentunya akan bertambah untuk jumlahnya. Dari mana jumlahnya? Tentunya adalah bertambah dari teman-teman yang di tahun 2022 itu tidak bisa resume. Tidak bisa resume, otomatis nanti di tahun 2023 mereka akan bisa resume, dan mereka nantinya itu yang sudah resume pun yang sudah bisa mengakhiri pendaftaran namun kalah rankingan ini tetap akan menjadi peserta pelamar poros ketiga. Kemudian penyebab lainnya yaitu dari pelamar umum yang seiring bertambahnya waktu, tentunya dari P4 yang dulunya di tahun 2022 itu masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, kemungkinan besar ketika cut off nanti mau dibuka seleksi P3K Guru 2023, maka masa kerja mereka ini akan bertambah, dikarenakan untuk batas minimal kita menjadi P3 itu adalah 3 tahun ya. Sehingga teman-teman yang awalnya kurang dari 3 tahun kemudian dibuka seleksi 2023, mereka usianya untuk masa kerja sudah 3 tahun atau lebih, maka mereka otomatis ketika login akan menjadi P3. Tentunya di sini merupakan nanti juga akan menambah pesaing kita ya sebagai P3 dan juga P2. Nah, terkecuali kalau misalkan dari teman-teman P1 ini tidak bisa kalau misalkan ditambah pesaing ya. Nah, kalau P1 tentunya tetap konstan, yang mana untuk P1 jumlahnya adalah sebenarnya seperti ini, yaitu 193.000 sekian. Ini data yang terkunci di database BKN ya. Ini adalah sudah terkunci yaitu di Panselnas, sehingga kalau misalkan di tahun 2022 ini 130 ribuan sudah dapat penempatan, sehingga untuk sisa dari P1 yaitu 62.000 ini tetap akan seperti ini, tidak akan ada penambahan ya. Penambahan dari mana? Kalau misalkan dari pelamar umum P3K Guru 2022 yang sudah lulus passing grade, tentunya mereka nggak bisa untuk masuk ke sini. Nah, dari P4 yang lulus passing grade namun kalah rankingan, tentunya mereka nanti juga akan ikut seleksi kembali, seleksi kompetensi untuk memperebutkan formasi pelamar umum yang merupakan sisa formasi untuk penempatan dari P1, P2 dan juga P3. Nah, tentunya juga di sini kalau misalkan kita melihat data ya, kita melihat data yang mana di sini untuk P1 ini adalah yang bisa resume, ini adalah sekian ini. Kemudian di sini yang lulus sekian, kemudian yang dibatalkan sekian. Ini adalah untuk jumlah P1 nanti akan tetap konstan, tidak akan ada penambahan jumlah ya. Nah, untuk P2 ini teman-teman, untuk P2 inilah yang resume sekian. Tentunya di P2 pun ini ada kemarin yang tidak bisa resume. Nah, silahkan teman-teman P2 atau P3 yang kemarin nggak bisa resume, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan sebutkan dari mana daerah asalnya. Nah, ini adalah jumlah 8.000 sekian ini adalah yang bisa resume ya. Padahal di sini untuk P2 P3 ini yang tidak bisa resume ini banyak sekali teman-teman. Nah, ini tentunya mereka nanti akan menjadi tambahan ya untuk pesaing kita ke depannya. Nah, kemudian yang paling nyata nih ya dari pelamar umum, tentunya mereka juga akan mendapatkan tambahan saingan. Tambahan saingan dari mana? Nah, di sini tambahan saingannya itulah yang pertama, yaitu dari guru-guru baru yang terdaftar di Dapodik, baik itu di guru sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Tambah lagi teman-teman PPG Prajabatan angkatan 1 gelombang 1 yang lulus ya, kemungkinan nanti menjelang dibukanya seleksi P3K Guru 2023 nanti akan memberikan tambahan sumbangsih untuk peserta, sehingga nanti di sini memungkinkan kita untuk sulit lulus itu adalah dikarenakan bertambahnya pesaing teman-teman. Kemudian yang keempat, nah kita bisa juga nanti nggak lulus dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin saja ini adalah guru honorer itu ketinggalan informasi ya. Sama halnya di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali guru honorer yang sebenarnya sudah buka pendaftaran, namun dikarenakan jarang buka website guru P3K Kemdikbud.id dan juga mungkin belum menemukan channel calon guru ini sehingga mereka ketinggalan informasi. Padahal pendaftaran sudah dimulai namun nggak tahu kalau sudah ada pendaftaran P3K Guru. Nah, ini mengakibatkan juga kita nggak bisa lulus ya kalau misalkan teman-teman ketinggalan informasi. Sehingga di sini kalau misalkan sudah waktunya untuk dibuka pendaftaran,
Nah, ini misalkan seperti ini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala seperti ini. Ya, menurut pendaftaran telah dibuka yaitu hanya beberapa hari. Namun kalau misalkan kita nggak tahu informasi, kita telat, maka kita nggak akan bisa ikut seleksi lanjutannya ini. Nah, demikian mari kita bersiap-siap untuk nanti bisa diangkat menjadi P3K Guru tahun 2023. Mari kita bersiap sekarang dan juga berdoa ya.